Shalom sahabat-sahabatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Martin Kurniawan. Dan saat ini kita berada di dalam satu program pembelajaran seputar ayat Alkitab dan iman Kristen. Program ini saya beri judul Mengasihi Tuhan dengan Akal Budi. Seperti episode-episode sebelumnya, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan menjawabnya secara singkat, padat, dan sejelas mungkin. Untuk itu, ikuti terus video ini sampai akhir agar saudara dapat belajar banyak dari semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah saya berikan. Be a smart Christian. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Pak, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17, tertulis bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut? Oke, baik, berbicara tentang dosa yang mendatangkan dan tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang dapat diampuni. Dan dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Oke, baik, saya ulangi ya. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang dapat diampuni. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Dan satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Itu yang Alkitab katakan. Jadi satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu apa? Menghujat Roh Kudus itu artinya bukan menolak pribadi Roh Kudusnya, bukan. Melainkan lebih apa ya? Melainkan lebih kepada menolak pekerjaan yang Roh Kudus lakukan dalam diri seseorang. Contohnya begini, ketika seseorang itu sudah diterangi hati dan pikirannya ya oleh Roh Kudus bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, namun dia tetap menolak dan bahkan mengatakan bahwa hal itu sesat. Nah, di saat itulah sesungguhnya orang tersebut sedang menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus itu lebih kepada menolak pekerjaan yang Roh Kudus sedang lakukan di dalam diri seseorang. Jadi bukan menolak pribadi Roh Kudusnya. Oke, jelas ya. Jadi perbedaan antara dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang dapat diampuni, dan dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, Pak. Menurut Alkitab, apakah malaikat surga atau setan mempunyai tingkatan atau kekuatan yang berbeda-beda? Terima kasih, Pak. Oke, jadi baik ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah ada di video saya atau episode yang sebelumnya. Jadi benar, ya. Berbicara tentang tingkatan atau kekuatan daripada setan itu memang ada. Baik itu dari pangkatnya, kekuatannya, dan kalau di dalam dunia persetanan, ya kejahatannya pun juga berbeda-beda. Kita juga bisa lihat di dalam Markus 9 ayat ke-28 sampai dengan ke-29. Dikatakan bahwa ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jawab Yesus, jenis ini, dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Coba perhatikan kata-kata jenis ini. Kata-kata jenis ini secara implisit menunjukkan ini adalah jenis yang lebih kuat, jenis yang berbeda, dan ini tentunya suatu jenis yang lebih kuat. Itu. Dan Mikael adalah penghulu malaikat, jabatannya paling tinggi, jadi seharusnya ia juga paling kuat. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Izin bertanya, Pak, dalam kisah para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20 disebutkan seorang imam bernama Skewa. Dalam Alkitab saya cari tapi tidak menemukan ayat yang menyebutkan imam
Skewa, kecuali dalam Kisah 19 ayat 14-15 ini ya maksudnya. Apakah dia imam palsu atau tidak? Imam Skewa. Oke, baik, ini kan sudah di dalam zaman Perjanjian Baru ya, Kisah Para Rasul ini. Jadi tentunya tidak boleh lagi ada imam manusia selain daripada Yesus. Jadi jelas bahwa dia ini sebenarnya imam palsu dan tidak peduli dari kelompok mana, yang pasti dia adalah palsu. Karena begini, dalam Perjanjian Lama memang ada imam sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Dan imam zaman Perjanjian Lama ini merupakan tipe atau bayang-bayang dari Yesus Kristus. Pada waktu Yesus sebagai antitipenya datang, mati dan bangkit, maka tipe ini sudah tergenapi. Dan karena itu tidak boleh terus diberlakukan. Ini disimbolkan dengan sobeknya tirai bait suci pada saat kematian Kristus. Itu ada di dalam Matius 27 ayat 51. Jadi sejak kematian dan kebangkitan Yesus, Yesuslah satu-satunya imam atau pengantara kita. Itu bisa kita cek atau kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat yang 5 dan Ibrani 4 ayat yang ke-14. Jadi begini, tipe itu selalu mendahului antitipe. Dan ketika antitipenya itu datang, maka tipe menjadi tidak berlaku lagi. Jadi seperti itu. Tipe selalu mendahului antitipe. Dan ketika antitipe itu datang, maka tipe menjadi tidak berlaku lagi. Kalau sekarang pada zaman Perjanjian Baru kita masih mempunyai imam, maka itu justru merupakan suatu penghinaan terhadap keimamannya Yesus. Ini justru menjadi suatu penghinaan. Seperti itu. Karena Yesus adalah satu-satunya imam atau pengantara kita kepada Allah. Oke, baik. Pertanyaan yang berikutnya. Pak, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu ibadah bagaimana? Ibadah yang berkenan. Ibadah yang berkenan itu yang sifatnya rohani, bukan lahiriah. Ya, seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes ya. Dalam Yohanes 4 20 sampai 24. Ya, jadi di situ tuh yang menekankan tempat, arah menghadap atau kiblat, jam doa dan sebagainya, itu merupakan ibadah lahiriah. Sedangkan itu sudah tidak berlaku lagi. Karena Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan berdasarkan tempat, arah kiblat, jam doa, dan sebagainya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Pribadi Bapak memalingkan muka dari pribadi anak. Tolong penjelasannya, Pak. Pribadi Bapak memalingkan muka dari pribadi anak. Nah, saya hanya katakan mereka itu rusak persekutuannya. Karena Yesus harus pikul hukuman dosa. Dan itu memang sebuah misteri yang tidak mudah atau tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Jadi mereka itu bukan berpisah ya, bukan terjadi perpisahan, tapi hanya sekedar rusak saja untuk persekutuan mereka. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya tahu di sorga tidak ada dosa lagi, tetapi potensi berdosa ada atau tidak. Soalnya malaikat di sorga jatuh karena melakukan pemberontakan atau dosa saat mereka ada di sorga. Mohon jawaban atau penjelasan Bapak mengenai ini. Ya, jadi potensi berdosa itu satu ya, jelas tidak ada. Malaikat saat itu bisa jatuh karena memang saat itu mereka sedang berada di dalam masa percobaan. Dan yang sudah lulus sekarang tidak mungkin jatuh lagi. Sama seperti kita yang sudah percaya dan sudah mati, kemudian masuk surga, itu sudah lulus, maka tidak ada lagi percobaan, sehingga tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi jika dikatakan ada potensi berdosa atau tidak, itu jelas tidak ada. Dan kalau
bertanya atau berbicara tentang malaikat yang jatuh itu, pada saat itu mereka bisa jatuh karena memang pada saat itu mereka berada di dalam masa percobaan. Gitu. Dan untuk yang saat sekarang ini sudah jelas suci semua, tidak ada yang bisa jatuh lagi. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan mereka yang menggunakan pernyataan Yesus bahwa ia datang mengadili setiap orang menurut perbuatannya? Maka keselamatan tergantung perbuatan baik dan bukan saja iman. Bagaimana menjawab ini, Pak? Mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatannya itu tetap dihakimi. Bagi mereka yang tidak percaya, untuk menentukan beratnya hukuman mereka, penghakiman itu. Dan bagi orang yang percaya, penghakiman itu untuk menentukan pahala mereka. Jadi baik masuk surga atau tidak, memang itu tergantung iman. Tetapi berbicara tentang tingkat hukuman dan pahala, itu memang tergantung dari perbuatan. Jadi bagi mereka yang tidak percaya, penghakiman itu ya untuk menentukan beratnya hukuman mereka. Dan untuk orang percaya, itu untuk menentukan pahala mereka kelak di surga. Oke. Pak, apakah saat ini surga dalam keadaan kosong manusia atau hanya Allah saja, Pak? Thanks. Oke, di surga jelas ada Allah, para malaikat, dan juga roh-roh orang percaya yang sudah mati. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Shalom, Pak. Di dalam Alkitab kita baca ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit selalu dilarang memberitahukan kepada orang lain. Maksudnya gimana ya, Pak? Terima kasih. Jadi begini, kenapa dilarang? Atau kenapa terjadi pelarangan seperti itu? Dilarang memberitahukan kepada orang pada saat itu karena memang belum saatnya. Bisa mengerti ya maksud saya? Jadi dilarang, memang sengaja Tuhan Yesus melarang. Tuhan itu melarang untuk memberitahukan kepada orang-orang karena memang belum saatnya bahwa itu harus terekspos. Sehingga waktu justru orang itu menyebarkan berita itu akan lebih merusak daripada membantu rencana Tuhan. Seperti itu. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya, Pak, ular di Taman Eden harfiah atau figuratif? Terima kasih. Ular di Taman Eden itu harfiah ya. Jadi ular itu memang sungguh-sungguh atau benar-benar ular. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita percaya bahwa Yesus bukan Bapa, tapi kadangkala Yesus memanggil orang berdosa sebagai anak. Satu contoh ada di dalam Matius 9 ayat kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apakah pada waktu Yesus berkata kepada orang lumpuh, hai anakku, secara implisit kita bisa memanggil Yesus sebagai Bapa, tapi bukan merujuk kepada Bapa pribadi yang pertama. Ya, jadi di situ sebenarnya ada terjadi kesalahan terjemahan. Kataku seharusnya di situ itu tidak ada. Dalam bahasa Inggris, terjemahan Inggris juga ada yang menggunakan kata my, tetapi dalam Yunaninya sebenarnya tidak ada. Jadi ada yang menggunakan kata my, ada yang tidak menggunakan. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya, kataku itu tidak ada. Dan ada beberapa ayat di mana Yesus sebut anakku, dalam terjemahan LAI ya khususnya, semua ayat-ayat itu salah. Kataku itu seharusnya tidak ada. Jadi kalau dia berkata anakku, hai anakku, sebenarnya cuma hai anak. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya.
Kenapa kekristenan bisa terbagi-bagi menjadi banyak cabang ya Pak? Kenapa Kristen bisa terbagi-bagi? Jawabannya karena tafsiran yang berbeda-beda. Inilah yang menjadikan menjadi banyak cabang. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Motivasi saya ingin menjadi kaya, ingin memiliki kehidupan yang nyaman, tidak pusing masalah uang lagi, membanggakan dan membahagiakan keluarga saya. Apakah motivasi saya untuk menjadi kaya itu salah, Pak? Motivasi. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Firman Tuhan berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi artinya apa? Jadi semua motivasi yang tidak sesuai dengan ini, ya adalah salah. Jadi kalau mau melakukan semua, boleh-boleh saja. Tapi semua itu harus tentunya untuk kemuliaan Allah. Oke, kita ada di dalam pertanyaan yang terakhir. Pak, jika pasangan suami istri bercerai karena bertengkar, lalu istrinya menikah dengan pria lain setahun kemudian, suaminya menikah juga, apakah keduanya bisa dianggap dua-duanya berzina? Pasangan suami istri bercerai, bertengkar, lalu istrinya menikah dengan orang lain. Kemudian setahun kemudian suaminya juga menikah. Apakah keduanya dianggap berzina? Jadi begini, pada waktu mereka cerai itu tidak sah. Jadi awal aja sudah salah ya. Mereka cerai itu tidak sah. Karena perceraian mereka bukan disebabkan karena adanya salah satu pasangan yang zina. Nah, tetapi pada waktu istri itu menikah, dia kan berzina berarti. Nah, dan di situ dia membuat cerainya tadi menjadi sah. Dan kemudian kalau suaminya itu menikah lagi, akhirnya ya it's no problem, tidak ada masalah. Jadi waktu mereka bercerai itu tidak sah awalnya. Karena perceraian mereka bukan disebabkan ada salah satu pasangan yang berbuat zina. Tetapi pada waktu istri itu menikah, di situ dia melakukan perzinahan. Dan di waktu itu juga dia membuat yang tadi cerainya tidak sah menjadi sah. Dan kalau suaminya akhirnya menikah lagi, ya tidak masalah, tidak menjadi masalah. Tidak ada problem lagi. Oke, baik. Pertanyaan tadi menutup episode kali ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabatku semua yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar ayat Alkitab dan iman Kristen, bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke? Tetap semangat, tetap setia, dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.